Nah, baik anak-anak, agar anak-anak semakin semangat dalam belajar, hari ini Bunda akan mengajak anak-anak semuanya untuk bernyanyi bersama. Silakan anak-anak ikuti Bunda ya. Anak kelas 4 solih-soliha, ketika belajar rajin dan cermat, selalu bersemangat, tidak lupa berdoa, fokus dan teliti, menyimak materi, siap belajar matematika. Simak materi, bangun segi banyak, bila kita semangat, belajar jadi mudah. Disiapkan bukunya, kita mulai belajar. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mulai bersemangat ya untuk belajar hari ini? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika bersama, materi tentang bangun segi banyak. Nah, untuk itu silakan anak-anak bisa menyiapkan buku matematikanya terlebih dahulu. Setelah itu, anak-anak bisa menyimak materi dari Bunda berikut ini. Anak-anakku kelas 4 yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar matematika materi bangun segi banyak. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Bangun segi banyak di sekitar kita banyak sekali macamnya. Perhatikan ruang kelasmu atau ruang belajarmu. Perhatikanlah benda-benda di sekitar ruanganmu itu. Di sekitar kita ada beberapa benda yang menunjukkan bentuk bangun segi banyak. Pada gambar di atas, beberapa benda yang dipajang di dinding berbentuk bangun segi banyak. Ada berbagai bangun segi banyak. Sudah tahukah anak-anak bentuk bangun segi banyak apa saja yang ada di gambar tersebut? Marilah kita belajar pengertian bangun segi banyak. Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh garis lurus. Banyak sisi pada bangun segi banyak sama dengan banyak sudutnya. Penamaan bangun segi banyak mengikuti banyak sisinya. Selanjutnya, mari kita mengenal sisi dan sudut. Sisi adalah batas dari bangun ruang atau disebut juga dinding-dinding. Sedangkan sudut adalah perpotongan dari dua sisi. Sehingga dapat kita simpulkan bangun segi banyak di samping memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Selanjutnya, mari kita belajar membedakan bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak. Yang pertama, mari kita belajar bangun segi banyak. Ini adalah contoh bangun segi banyak. Banyak sisinya ada 4, banyak sudutnya ada 4. Sehingga nama segi banyaknya adalah segi 4. Selanjutnya, ini adalah contoh bukan bangun segi banyak. Disebut bukan bangun segi banyak karena ada sisi-sisinya yang bukan garis lurus tetapi berbentuk garis lengkung. Sekarang ayo kita coba tuliskan bangun segi banyak atau bukan bangun segi banyak sesuai gambar-gambar berikut ini. Bunda sediakan beberapa gambar. Sekarang cobalah anak-anak tentukan manakah gambar yang termasuk bangun segi banyak dan manakah gambar yang bukan termasuk bangun segi banyak. Gambar pertama adalah bangun segi banyak. Gambar kedua bukan termasuk bangun segi banyak. Gambar ketiga bangun segi banyak. Gambar keempat bangun segi banyak juga. Dan gambar kelima bukan termasuk bangun segi banyak. Sekarang cobalah anak-anak hubungkan sesuai bentuk gambar berikut. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Manakah yang termasuk bangun segi banyak dan manakah yang termasuk bukan bangun segi banyak? Bisakah anak-anak menentukannya? Gambar pertama bukan bangun segi banyak.
Gambar kedua adalah bangun segi banyak. Gambar ketiga adalah bangun segi banyak. Dan gambar keempat bukan bangun segi banyak. Sekarang marilah kita belajar jenis-jenis bangun segi banyak. Yang pertama adalah bangun segi banyak beraturan. Adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Yang kedua adalah bangun segi banyak tidak beraturan. Adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Selanjutnya, mari kita belajar contoh jenis bangun segi banyak. Berikut Bunda berikan contoh bangun segi banyak beraturan. Ada segi 5 beraturan, ada segi 4 beraturan, dan ada segi 6 beraturan. Dan berikut adalah contoh bangun segi banyak tidak beraturan. Berikut adalah gambar-gambarnya. Bisakah anak-anak membedakannya? Sekarang anak-anak, ayo kita mencoba. Dari gambar-gambar di bawah ini, manakah gambar bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan? Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Bisakah anak-anak menentukan manakah gambar bangun segi banyak beraturan dan manakah bangun segi banyak tidak beraturan? Ya. Gambar 1 dan 3 termasuk bangun segi banyak tidak beraturan. Sedangkan gambar 2 dan 4 termasuk bangun segi banyak beraturan. Sekarang anak-anak, ayo kita mencoba menghubungkan gambar dengan nama yang tepat. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Manakah gambar yang disebut segi 6 beraturan? Manakah yang disebut segi 7 beraturan? Manakah yang disebut segi 8 beraturan? Dan manakah yang disebut segi 10 beraturan? Masih ingatkah anak-anak, aturan penamaan bangun segi banyak adalah sesuai jumlah sisi-sisinya? Ya, gambar 1 disebut segi 7 beraturan. Gambar 2 disebut segi 10 beraturan. Gambar 3 disebut segi 6 beraturan. Dan gambar keempat disebut segi 8 beraturan. Saatnya mengerjakan tantangan. Supaya anak-anak semakin paham lagi mengenai materi bangun segi banyak, silakan anak-anak bisa mengerjakan buku paket matematika Latihan Penilaian Harian Bab 5, halaman 95-96, nomor 1-15 ya. Kerjakan tantangannya dengan sungguh-sungguh anak-anak, agar hasilnya dapat maksimal. Bunda yakin anak-anak pasti bisa mengerjakan tantangannya dengan baik, karena di teladan, semua anak itu hebat. Nah, bagaimana anak-anak? Hari ini kita telah belajar matematika bersama materi tentang bangun segi banyak. Yang telah kita pelajari hari ini adalah pengertian bangun segi banyak dan jenis-jenis bangun segi banyak. Bagaimana? Apakah anak-anakku sudah mulai paham? Sip, bagus sekali. Nah, agar anak-anak semakin paham lagi, silakan anak-anak bisa mengerjakan tantangan dari Bunda. Tantangannya adalah silakan anak-anak bisa mengerjakan latihan soal di buku paket matematika halaman 95 sampai dengan 96 bagian A nomor 1 sampai dengan 15. Kerjakan tantangan dari Bunda dengan semangat, teliti, dan sungguh-sungguh ya agar hasilnya dapat maksimal. Baik, tak lupa Bunda berpesan kepada anak-anakku semuanya untuk tetap menjaga sholat lima waktunya, menjaga kesehatannya, dan tetap membantu ayah dan Bunda di rumah. Baik, marilah